Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Pagi ini kita bersyukur karena kita boleh dapat lagi beraktivitas, memulai pelajaran. Kalian telah membaca firman Tuhan dan berdoa. Tiba saatnya kita sekarang mau masuk pada pelajaran matematika di bab 3 tentang statistika dan pengolahan data, ya, statistika atau pengolahan data. Nah, anak-anak selamat menyimak ya dengan baik setiap slide yang ada pada video ini. Pengolahan data atau statistika kita dapat pelajari dalam peta konsep berikut ini, yaitu terbagi menjadi dua: mengumpulkan data dan membaca data. Terus yang kedua yaitu menyajikan data. Pada kegiatan mengumpulkan data dapat dilakukan pencatatan langsung atau melalui wawancara, penelitian, kuesioner atau angket. Yang kedua, kita juga dapat membaca data melalui daftar, tabel atau diagram. Ketika kita menyajikan data, kita menyajikan bisa dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, masing-masingnya kita akan pelajari. Pengumpulan data. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta, benar dan nyata. Fakta yang benar dan yang nyata. Mengumpulkan data, kegiatannya tadi ada yang secara langsung, contohnya pada setiap pertandingan, ya, pertandingan bulu tangkis. Nah, wasit mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Atau dua, contohnya dalam kegiatan mencatat berat badan teman sekelas dengan menimbang langsung menggunakan timbangan. Kemudian dalam pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui wawancara, penelitian, atau juga menggunakan kuesioner atau angket, yaitu pengisian lembar isian. Jadi ada sebuah lembaran yang harus diisi. Nah, berikut yang kedua, dalam menyajikan data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, ketika kita membaca data dapat dilakukan melalui atau dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram, ya. Jadi dalam membaca data itu bisa kita membacanya dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram. Nah, ini bentuk daftar, ya. Contoh bentuk daftar seperti ini. Di data berderet, ya, lalu belum tersusun datanya. Jadi ini yang melalui daftar. Nah, nanti dari daftar ini akan dibuat dalam bentuk tabel. Setelah dalam bentuk tabel, maka data selanjutnya agar mudah dibaca dibuat dalam bentuk diagram batang. Nah, contoh diagram batang sebagai berikut. Diagram batang adalah gambar atau grafik yang menunjukkan suatu data. Contoh diagram batang seperti ini. Ada garis mendatar dan juga ada garis yang tegak ke atas, ya, tegak lurus. Nah, pada garis yang mendatar itu memuat berat badan siswa. Sedangkan garis yang vertikal tegak adalah untuk bagian banyaknya data.
Kalau ini mengenai banyaknya siswa ya. Nah, diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Pada diagram batang, letak setiap batang-batang persegi panjang memiliki lebar yang sama, harus dibuat terpisah, dan jarak antar batang harus sama. Nah, pada diagram batang juga garis mendatar memuat nama atau jenis data. Kedua, yang harus kita perhatikan pada garis tegak pada diagram batang memuat banyaknya data. Selanjutnya kita akan melihat diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Gambar diagram batang ini biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Ya, biasanya ada di posyandu, anak-anak balita menggunakan data ya, data perkembangan. Nah, data tersebut menggunakan diagram garis ya. Nah, contoh pada kali ini yaitu berat badan. Ya, berat badan siswa 40 kilo sebanyak 6 anak atau 6 orang. Yang 41 kilo sebanyak 12 anak ya, dan seterusnya. Ini contoh pada diagram garis. Berikutnya adalah contoh diagram gambar. Nah, kalau diagram gambar di sini menggunakan gambar orang berarti kita sedang menghitung banyak siswa atau banyak orang ya. Jadi pakai gambarnya orang. Nah, gambar orang yang agak besar itu mewakili 50 siswa. Gambar orang yang sedang itu mewakili 10 siswa. Gambar orang yang kecil mewakili 5 siswa. Sehingga kita bisa membaca data diagram batang diagram gambar ini. Hari Senin banyaknya siswa 90 orang. Dari mana? Kita lihat di sini dan kita hitung 50 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jadi 90 orang. Selasa ada 45 orang. Rabu ada 60 orang, Kamis ada 50 orang, Jumat ada 20 orang, dan hari Sabtu ada 95 orang. Nah, demikian penjelasan mengenai diagram gambar. Nah, terakhir adalah tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk derajat dan juga dalam bentuk persen ya. Dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen juga harus melalui tabel terlebih dahulu ya. Kita buat tabelnya untuk memudahkan cara penghitungan dan nanti menggambarkannya bisa dengan tepat, yaitu dengan hitungan sebagai berikut. Contoh tabel yang ada, data yang tersusun dalam tabel yaitu berat badan. Berat badan 40 kilo, ada 6 orang, 41 kilo, ada 12 orang, 42 kilo ada 15 orang, 43 kilo ada 18 orang, 44 ada
44 kilo ada 9 orang. Jumlahnya adalah 60 orang. Maka dalam menggambar kita harus membuat satu hitungan dulu, yaitu 6 anak dari 60 siswa dikali 360 derajat. Maka 6 per 60 kali 360 sama dengan 36 derajat. Yang 41 kilo ada 12 anak dari 60 siswa dikali 360 kilo. 360 derajat. Jadi 72 derajat. 3 yaitu berat badan 42 kilo sebanyak 15 anak dari 60 siswa dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. 4. Anak yang berat badannya 43 kilo ada 18 anak dari 60 siswa dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Lalu yang terakhir ada 9 anak yang berat badannya 44 kilo dari 60 siswa kali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Nah, setelah kita membuat hitungan seperti ini, maka baru kemudian kita membuat gambar lingkarannya sesuai dengan besar derajatnya. Harus menggunakan busur derajat ya anak-anak. Nah, ini dalam bentuk derajat. Sekarang diagram lingkaran dalam bentuk persen. Cara menghitungnya sama, hanya dikalikan 100%, bukan 360 derajat ya, karena ini dalam persentase. Jadi 6 anak dari 60 siswa kali 100%, 12 anak dari 60 siswa kali 100%, 15 anak dari 60 siswa kali 100%, 18 anak dari 60 siswa kali 100%, dan 9 anak dari 60 siswa kali 100%. Maka setelah didapati data tersebut, maka kita menggambarnya dengan menggunakan persentase tadi ya. Jadi bisa dengan tepat. Gambarnya seperti ini ya. Anak-anak, demikianlah mengenai penjelasan tentang pengolahan data, dan anak-anak pastinya ingin sukses. Nah, anak-anak kalau mau sukses, maka harus lalui tahap-tahap ini. Belajar dengan giat, terus mencoba training, lalu ikuti ya setiap perintah atau instruksi, lalu kita praktekkan, maka kita akan sukses ya. Nah, anak-anak, tentunya kalian ingin sukses dan masa depan kalian itu harus diawali dari sekarang dengan tekun belajar dan terus berlatih ya, tidak mudah menyerah. Anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya video ini berguna membantu kalian dalam memahami pelajaran matematika tentang pengolahan data. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.